izin ke off nggak on cam ya, soalnya sedang tidak enak badan, jadi kita off cam dulu. Halo, ini kedengaran kan ya suaraku? Halo, oke, sekarang kita masuk ke chapter 2 ya. Yang kemarin kan chapter 1 tentang apa itu UI UX. Sekarang kita masuk ke method design thinking. Nah, kedengaran kan ya? Jadi, oke. Method design thinking itu kan sebenarnya design thinking itu kan ada beberapa metode, atau HCI itu ada beberapa metode ketika kita lagi ngedesain. Ini suaraku kedengaran nggak ya? Takutnya kayak berbicara sendiri gitu. Boleh di chat guys, suaranya iya kak terdengar gitu. Aku takutnya ini udah sampai akhir aku ternyata tidak kedengeran gitu. Oh kedengeran, oke. Sip. Eh, oke. Kita masuk ke HCI. Jadi di dalam UI UX itu ketika kita mengerjakan UI UX itu kan ada prosesnya atau ada metodenya. Nah, metodenya itu tuh ada banyak sih. Maksudnya ada design thinking, ada learn, ada double diamond gitu. Itu ada beberapa metode yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam desain. Khususnya desain UI UX ya. Nah, UI UX sendiri tuh di dalamnya tuh ada yang namanya human computer interaction. Jadi sebenarnya tuh UX sih. Jadi human computer interaction adalah gimana sih caranya kita ngebuat interaksi yang mudah buat pengguna gitu. Nah, itu sih. Jadi ada HCI namanya istilahnya gitu ya. Nah, biasanya tuh membentuk pertemuan keseluruhan dengan penggunaan suatu produk, termasuk pemrograman, pembangun di arsitektur informasi, melakukan rekayasa kegunaan, dan penelitian pengguna. Oke, lanjut. Jadi, langsung slide berikutnya aja. Ini pengertiannya sih, secara theoretical. Lanjut, tujuan HCI sendiri. Itu yang pertama, empathize. Jadi, penting banget sih di dalam desain itu empathy gitu. Namanya kan desain itu kan nggak hanya ngedesain ya. Kalau UI UX itu lebih ke memang ke user centric gitu. Beda sama graphic design yang memang visual banget ya mereka. Dan karena kan bikin-bikin banner kayak gitu kan visual. Nah, kalau ini tuh lebih ke empathize dulu ke para penggunanya atau usernya. Terus agar mampu mengantisipasi mereka dalam menggunakan teknologi. Jadi menyelesaikan masalah mereka gitu. Misalnya mereka tuh sulit apa sih ternyata, misalkan mereka sulit pendaftaran. Ya gimana caranya kita ngebuat flow pendaftaran yang mudah bagi pengguna gitu, tanpa pengguna itu harus bertanya ke orang lain. Itu. Terus yang kedua, mengembangkan teknik dan alat agar bisa memungkinkan praktis paling baik dalam membuat suatu sistem yang memadai. Jadi intinya sih apa ya, bukan ngebuat alat sih, lebih tepatnya tuh kayak HCI sendiri kan memang digital ya. Maksudnya outputnya tuh digital. Jadi gimana ngebuat produk digital itu memang mudah digunakan dan sistemnya juga mudah gitu buat user.
Terus yang ketiga, menghasilkan interaksi yang lebih efisien. Udah pasti ya itu ya, jadi kayak pokoknya mudah digunakan gitu. Nah, design thinking sendiri itu ada 5. Ada empathize, define, ideation, prototyping, sama testing. Nah, kita mungkin bahas basicnya dulu satu-satu ya, basicnya aja. Karena memang waktunya juga kalau kita bahas terlalu deep nggak cukup juga. Dan emang nggak bisa gitu kalau cuman misalkan seminggu kayak gitu kan. Karena memang design thinking tuh dalam banget sih kalau mau dipelajarin tuh banyak hal-hal, banyak deep-deepnya gitu. Kayak terlalu deep lah. Jadi kita bahas basicnya dulu aja. Empathize. Jadi yang pertama itu ada empathize. Nah, empathize itu eh fase pertama. Jadi di mana kita tuh memahami permasalahan yang ada gitu. Tujuannya adalah memahami keluhan dan masalah yang dialami pengguna. Dapat dilakukan, caranya gimana sih Kak gitu ya? Biar bisa dapetin keluhan atau feedback dari pengguna gitu. Ya caranya wawancara atau enggak FGD atau enggak ya observasi, ini bisa ada banyak cara sih sebenarnya, metode empathize itu ada banyak. Tapi intinya sih tujuannya untuk mendapatkan feedback dari usernya gitu, mendapatkan insight. Ya, insight itu kan macam-macam ya, ada insight positif, ada insight negatif gitu. Jadi dapetin keluhan user, masalahnya gitu. Terus yang kedua, oh ya, di dalam empathize ini juga ada yang namanya eh ini, bentar, namanya empathy map. Jadi, nah, empathy map sendiri, kalau kalian mungkin pernah lihat kali ya, yang udah pernah kayak ikut bootcamp dan lain-lain. Empathy map tuh sebenarnya tuh kayak gini, ada 4 kuadran. Jadi caranya kan tadi ya, metodenya kan wawancara dan lain-lain. Nah, setelah kalian wawancara nih, ya kok hilang? Bentar. Setelah kalian wawancara, kalian itu kan dapat tuh feedbacknya, ya kan? Feedback itu kan nggak harus selalu positif ya, tapi pasti ada yang negatif juga. Nah, setelah dapat feedbacknya dari target pengguna, kan ditulis ya. Nah, terus tuh di mapping, guys. Kenapa sih di mapping, Kak? Ya biar mudah ngerjainnya. Karena kan gini, feedback itu kan kalau misalkan nggak di mapping tuh nanti acak-acakan ya. Maksudnya kita nggak tahu gitu. Ini user tuh sebenarnya ngerasain apa sih? Oh, user tuh ngelakuin apa sih gitu. Jadi makanya di mapping. Di mapping ada 4 kuadran. Ada says, thinks, does, and feels. Cuman ada, biasanya sih aku yang lebih lengkapnya lagi. Yang, bentar, empathy. Aku yang ini sih, yang ada pain and gain-nya. Nah, yang ini. Jadi biasanya aku pakai yang ini. Jadi ada 4 kuadran plus 2 kuadran bawahnya, yaitu ada pain and gain. Nah, biasanya kalau yang apa namanya, think and feel ya berarti apa yang user rasakan dan pikirkan kan. Terus ada mungkin apa yang user dengar, hear, terus apa yang user lihat gitu ya, terus apa yang user lakukan gitu. Jadi ada says, feels, thinks, and does. Ini sih jadi di mapping. Contohnya gimana? Nah, contohnya nih kalau ini, bentar. Empathy map jumping Jamie. Nah, dia itu mengatakan kalau misalkan mau apa namanya, eh I don't have time to was on long calls, seek out buried information. Terus I don't have time for this, kayak gitu. Jadi feelsnya gimana? Frustasi dia. Terus dia yakin. Terus dasnya apa? Dia itu suka mengignore marketing emails, terus mencegah calling anyone on the phone, kayak gitu. Ini ini contohnya, ini banyak sih sebenarnya. Jadi, nah itu tuh mapping dari hasil feedback. Biar apa? Biar enak sih kan kalau misalkan dapetin feedback tapi kita nggak grouping kan bingung ya nantinya
oh apa sih sebenarnya dia tuh sebenarnya punya masalah apa sih, kan jadi bingung. Makanya kenapa ada metode empathy map, biar nggak bingung, biar nanti mudah untuk di apa ya, diolah lagi gitu datanya. Gitu. Itu sih untuk empathy map. Ya, error lagi. Bentar guys. Ya, bisa. Bentar ya, lagi loading. Kayak apa, freeze gitu. Terus yang kedua tuh ada define. Define tuh lanjutannya dari empathy map tadi. Tahapan empathize, sorry. Nah, yang tadi kan empathize, terus sekarang define. Define itu lanjutannya. Jadi setelah empathize, apa sih yang dilakukan? Ya udah define gitu ya. Define itu pemetaan. Jadi pemetaan inti permasalahan harus dilakukan dari sudut pandang user dan tidak dengan asumsi pribadi kita sendiri. Jadi setelah mengetahui semua permasalahan sebelumnya, dibuat list-list sesuai kebutuhan pengguna dari seluruh permasalahan serta kebutuhan yang telah dipaparkan oleh pengguna. Di apa ya, di mapping gitu, di grouping. Di grouping misalkan dari 5 user yang diwawancara ternyata ada 2 user yang mempunyai permasalahan yang sama gitu ya. Ya berarti kan kita bisa grouping tuh misalkan permasalahannya tentang eh, oh ya kita mau dapetin feedback tentang ini pembelian pembelian mie gacoan, deh. Kita mau mau apa research tentang itu gitu. Efektif gak sih antrian di mie gacoan gitu kan? Kita wawancara, oh enggak efektif. Aku suka ngantri berjam-jam kayak gitu. Terus suka nggak tahu apa nomornya nomor berapa, ngantrinya panjang banget kayak gitu-gitu. Ya udah, berarti kan ada tuh beberapa orang yang keluhannya ngantrinya panjang banget. Digabung aja tuh hasil apa namanya wawancaranya, jadiin satu permasalahan yang sama atau satu grup yang sama. Misalkan groupingnya namanya antrian kayak gitu. Terus apa aja sih antrian tuh? Oh, user A merasakan ngantri yang lama, user B apa merasakan jenuh karena antrinya lama. Itu kan sama-sama aja gitu. Kayak gitu sih di grouping aja permasalahan yang sama. Kalau beda ya jangan di grouping gitu. Berarti buat grouping baru kalau beda gitu, define. Terus setelah define, nah sebenarnya ideation ini adalah tahap yang menurut aku paling seru sih karena kan memang kita di sini tuh kayak harus kreatif banget gitu. Karena kan ideation ya, jadi berpikir out of the box, kreatif, inovatif, dan yang terpenting itu ya pastinya memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang kita ambil. Nah, jadi seluruh seluruh list kebutuhan dan permasalahan dirancang solusinya. Nah, biasanya ada metodenya juga. Kayak tadi empathize juga ada metodenya, ideation juga banyak metodenya. Nggak hanya satu, ada brainstorming, ada mind mapping, ada voting, ada crazy ideas, kayak gitu. Ada crazy ideas 8 gitu. Terus apa namanya? Outputnya tuh ya berarti ide-ide kreatif sih yang memang nanti dijadiin prototyping gitu. Jadi eh, awalnya tuh kan sketch dulu ya. Oh iya mungkin kata-kata lah ya istilahnya, idenya tuh apa berupa teks atau berupa wording dulu. Terus baru nanti di tahap keempat tuh ada yang namanya prototyping. Dari ide itu masuklah ke sini. Jadi ini nih UI UX tuh biasanya kerja sangat-sangat kerasnya di sini karena kan dia ngebuat flow-nya, ngebuat prototipe-nya, ngebuat prototipe tuh ngebuat desainnya ya, wireframe, terus hi-fi gitu tuh, bikin-bikin gitu, terus apa namanya mengimplementasikan ide yang telah dipilih dan telah disepakati sebelumnya di tahap ideation. Nah, terus juga eh, di tahap ini, di tahap prototype itu produk tersebut akan menggambarkan solusi realnya secara visual gitu sehingga dapat diuji oleh usernya nantinya. Gitu, dicobain lah intinya gitu. Terus yang testing tuh sebenarnya testing mah udah pasti ya testing tuh harus ada wajib karena
mengetahui kelayakan dan kegunaan produk sebelum disebarluaskan pada user. Jadi ketika contohnya gini deh, produk apps tuh nggak habis desain langsung develop, langsung publish, enggak gitu. Tapi setelah desain tuh ditesting dulu, ditesting, oh bener nggak sih user tuh mudah nggak sih eh, apa ngejalaninnya, oh user tuh makainya mudah nggak sih, baru nanti masuk ke tahap development. Jadi sebelum masuk tahap development kita tuh perlu testing dulu. Nah, nanti ke apa yang ditestingan belum ada codingannya. Ya prototipenya. Kan di Figma tuh bisa ya. Ada bisa diklik-klik gitu loh guys. Tapi walaupun belum sempurna, cuman bisa kayak misalkan nanti klik button tuh nanti munculnya apa kayak gitu. Nah, ini tuh kita tuh dapat kenapa testing biar kita tuh tahu itu tuh udah eligible apa belum sih untuk di development atau untuk dipublish ke App Store atau Play Store kayak gitu. Jadi dapetin feedback juga, misalkan nih ternyata oh ada feedback nih untuk kedepannya gitu ya, untuk iterasi kedepannya. Ya udah nggak apa-apa, maksudnya nanti itu masukan buat nanti next sprint atau next selanjutnya tuh kita harus memperbaiki yang mana kayak gitu. Itu testing tuh penting banget soalnya. Itu sih lanjut ya. Ya, yang tadi aku bilang ya empathize udah ya tadi udah di apa namanya? Udah di ini kerjain gitu. Nah, eh nah ini ada case study sih overview-nya. Eh anak muda zaman sekarang terlalu banyak menghabiskan uang untuk kebutuhan yang kurang penting, seringkali tidak mengontrol mingguan, bulanan gitu kan, dan bisa mengatur untuk menabung serta investasi jangka panjang untuk kehidupannya. Mereka membutuhkan aplikasi yang bisa memberikan kemudahan serta modern anak muda zaman sekarang ini overview-nya atau konteks permasalahannya. Nah, user dan market requirement-nya apa? User itu membutuhkan layanan penyimpanan uang yang bisa diatur dalam jangka harian, mingguan, bulanan, atau lainnya gitu ya. Terus butuh layanan investasi, butuh investasi kesehatan, bisa diambil kapan saja. Nah, ini kan banyak nih, dan ini tuh cukup gede ya case-nya. Maksudnya bikin layanan investasi itu nggak semudah bikin langsung jadi gitu. Investasi itu gede banget, karena aku juga dulu pernah kerja di sini kan, di bagian fintech ini. Nah, jadi ini kan banyak permasalahannya, ya udah eh, validasi dulu aja salah satu yang mana gitu. Buatlah pertanyaan-pertanyaan, buatlah ya pokoknya riset wawancara gitu ya, buat kuesioner atau survei ataupun apa namanya pertanyaan-pertanyaan wawancara yang jangan mengarahkan mereka untuk kayak misalkan kita tuh punya permasalahan A ya si yang tadi. Oh ternyata dia tuh penyimpanan uangnya nggak bisa diatur gitu. Jangan langsung nanya gitu, apakah penyimpanan uang Anda bisa diatur? Ya, tidak. Jangan kayak gitu, itu close close apa namanya? Close interview banget gitu ya namanya. Close apa ya? Question lah, close question tuh terlalu terlalu signifikan, terlalu apa ya? Kayak nanti tuh oh iya tidak iya pernah gitu doang gitu, tapi kan kita nggak nemu alasan si iyanya tuh kenapa, tidaknya tuh kenapa. Itu yang namanya close question. Kalau open enaknya tuh open kalau wawancara, jadi biar kita tuh tahu deep gitu loh untuk mengetahui kenapanya. Jadi pertanyaannya mungkin jangan langsung kayak gitu, lebih ke apa pengeluaran Anda sebulan itu berapa kira-kira pakai pilihan. Terus apakah Anda lebih suka menabung di bank atau simpan di lemari gitu ya, bisa aja di situ, atau enggak menabungnya di pihak ketiga lainnya kayak gitu. Itu antara ada pilihannya, oh multiple choice. Terus eh, dalam sebulan menabung berapa kali. Terus eh, jadi tuh apa ya turunan gitu loh pertanyaannya, sehingga nanti apa ya namanya pertanyaan yang ujung-ujungnya adalah apakah kamu bisa mengatur eh apa enggak gini kendala apa yang kamu alami ketika menabung gitu kan, itu kan nanti nemu tuh oh aku bingung karena pengeluarannya misalkan pengeluarannya nggak ada tracking atau gimana gitu, aku jadi bingung nabung tiap bulannya berapa. Nah kenapa sih eh, apa namanya kamu itu nggak ada apa nggak bisa tracking per bulan, oh karena aku sibuk misalkan ya, aku tuh bingung aja gitu, nggak ngerti masalah keuangan, jadi ya udahlah yang keluar keluar aja gitu kan. Nah itu jadi nemuin apa ya nemuin kenapa kenapanya tuh sampai 5 kali. Jadi kenapa terus 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 sampai 5 kali, dan itu biasanya yang kelima itu adalah akar permasalahannya. Makanya ini kan sebenarnya kita nggak tahu akar permasalahannya itu apa kan. Ini kan berkonteksnya doang.
Sebenarnya bisa aja dia tuh nggak butuh layanan investasi. Dia yang hanya user butuhkan adalah layanan penyimpanan uang. Karena kan memang mereka masih mahasiswa. Namanya mahasiswa itu kan maunya nabung ya dan mengontrol pengeluarannya misalkan dari orang tuanya gitu. Nah, kalau investasi itu belum kepikiran gitu karena ya udah saya mau masih mahasiswa ya udah nabung aja dulu kita masalah investasi nanti aja gitu. Jadi makanya kenapa harus validate the problem. Jadi jangan asal kayak oh ini case-nya kayak gini, ya udah kita validasi dulu. Benar nggak sih? Oh, kalau ternyata benar ya udah masuk tuh feedbacknya dari user terus apa buat empathy map dan lain-lain sebagainya. Tuh. Itu sih eh udah ada yang mau ditanyain? Stop share kali ya. Atau kita tes aja ya. Kalian ada depan laptop nggak? Atau lagi nggak depan laptop? Kita ini yuk, apa namanya, bikin empathy map. Gimana? Kalian aman nggak depan laptop? Nanti kita buka Figma gitu. Satu-satu. Halo? Halo guys? Aman, Kak. Iya, gimana? Ah, bisa ini nggak? Bisa apa namanya? eh Buka Figma nanti satu-satu sih, tapi bentar ya. Bisa. Ini sih nanti kita latihan buat empathy map. Sebenarnya contohnya banyak sih guys di Google. Cuma nanti kalian coba buat-buat aja. Case-nya bebas apa aja, terserah. Nggak apa sih namanya kayak nggak harus ini, nggak harus itu sih. Bentar ya. Figma-nya, aduh. Figma aku tuh udah mau expired bulan depan. Bentar guys. Masih bisa nggak ya? Harusnya sih masih bisa ya. Bentar. Aduh, mungkin ini aja dulu ya. Jadi sebelum ke empathy map, sebenarnya ini mirip-mirip empathy map sih. Jadi kita tuh apa namanya bermain dengan what, how, why. Jadi biar kita tahu apa sih gitu. Nih, kita main game-game kecil-kecilan gitu lah ya. Bukan game sih, kayak latihan, cuman melatih melatih ini loh, melatih critical thinking kalian aja gitu. Karena memang di dalam UI UX itu emang critical thinking itu di digunakan guys, sangat-sangat berfungsi. Karena memang banyaknya ngerjain apa ya, kita solve the problem di mana kita emang harus punya critical thinking. Nggak bisa critical thinking dan creative thinking. Jadi dua hal itu tuh yang sangat penting sih. Biar kita tahu kenapanya yang pertama dan kita tahu solusinya apa gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan nih. Boleh Kak, aman Kak. Oke, ini aku share ya linknya. Bentar, enggak, aku share ini dulu. Bentar, ini aku sambil share linknya. Tapi nggak tahu deh bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Gimana sih ini? Bentar guys. Nah, coba deh. Nih kalian bisa nggak tahu ya aku. Takutnya nggak bisa. Bentar. Nih, ini aku share screen ya. Jadi, jadi kita mainnya tuh gini. Bukan main sih. Apa latihannya gini. Nih coba lihat. What, how, why.
Nanti ini kalian copy aja ya. Ini kalian tinggal copy aja nih, bisa nih. Tinggal di copy itu, nanti tinggal diganti-ganti. Jangan lupa cari gambarnya ya guys. Ini kan gambarnya nih kalian ngambil sendiri ya. Maksudnya jangan dari aku gitu. Tapi nanti kalian buat sendiri dan cari sendiri ya. Ini kan contohnya, ini gambarnya si anak kecil tuh lagi main. Ini lucu banget ya. Nah, what-nya apa? Oh, anak kecil bermain dengan mie. How-nya bagaimana? Dia menumpahkan makanan ke atas kepalanya untuk bermain. Why? Kenapa sih dia tuh numpahin si mie-nya di atas kepalanya dia? Karena dia tuh nganggepnya makanan itu seperti mainan. Dia bisa memakan dan memainkannya dan terlihat menyenangkan. Itu loh. Jadi ini asumsi sih sebenarnya. Cuman aku mau ngelatih critical thinking-nya kalian aja gitu. Silakan guys, coba. Dicoba yang bisa masuk, bisa ngedit-ngedit ya. Ini tinggal tinggal copy terus ubah-ubah, terus kalau misalkan Kak, upload gambar di mana, di sini nih caranya. Kalau nggak salah ya lupa. Nah, ini nih di more terus ada media upload video atau JPEG gitu-gitu. Nanti tinggal tinggal di-upload. Nih contohnya aku nih tinggal upload, misalkan aku mau upload ini misalkan. Terus nanti ada masuk gambarnya. Nanti jangan lupa ininya diganti-ganti. Jangan lupa kasih nama juga biar aku tahu siapa yang udah. Gitu sih. Silakan mengerjakan. Ini aku pakai timer ya. Berapa menit? 5 menit lah, 10 menit. 10 menit dah. Dah, mulai.
Yuk 1 menit lagi guys. Nah ini nih udah bener nih. Pemudi nggak sih? Ini cowok apa cewek sih? Cewek ini kayaknya. Putri Salju nggak sih? Eh, aku pernah lihat ini deh. Apa nggak tuh deh, cewek sedang merokok. Bagaimana dia memasukkan rokoknya ke mulutnya, ya kan? Why-nya seseorang merokok untuk meredakan stres. Bener nih, how-nya berarti dia memasukkan rokok ke mulutnya. Tulis saja. Nah ini bukan pemuda deh, ini cewek. Ini apa nih? Nah, anak kecil bermain sepeda. Oke, benar. Dia terjatuh saat bermain sepeda dan terluka. Saat bermain sepeda, tidak hati-hati dan akhirnya terjatuh dan terluka. Iya, betul. Nice. Oke, nice guys. Ayo yang lain nih udah sih. Ya, baru cuma 2 ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, nice guys. Oke, itu aja sih kan maksudnya ada ya lah basic-basicnya ya tadi ya design thinking kayak per fasenya gitu ya apa aja sih gitu yang perlu kalian tahu gitu. Oke, itu aja sih dari aku. Thank you so much. Sorry, ada yang ada pertanyaan nggak? Belum nih, belum nanya ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan nggak guys? Ya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin kalian bisa apa jam tuh course yang lain, nggak apa-apa. Kalau dari aku udah selesai sih. Thank you so much.